Halo guys, pada video kali ini saya kembali akan menunjukkan ini adalah Toyota Rush model Conde. Nah, ini sudah dibongkar dan siap dipasang dengan peredam mobil yang asli. Peredam mobil asli yang dijual di aftermarket satu-satunya hanya merek Vissel. Namun sebelumnya, supaya tidak terjadi simpang siur tentang peredam mobil, karena banyak sekali orang salah-artikan di aftermarket, mensalah-artikan peredam mobil dalam arti yang sesungguhnya. Sebenarnya apa itu peredam mobil yang sesungguhnya? Bagaimana bentuknya? Berbahan dasar apa? Mari kita lihat secara detail dan seksama. Nah, kita lihat tuh. Nah, yang hitam itu, yang keras seperti batu, itu adalah peredam asli bawaan pabrik otomotif dunia. Nah, itu berbahan dasar aspal dan dia keras seperti batu setelah dipanaskan, sama seperti Vissel yang sudah dipanaskan dengan keras seperti batu. Peredam yang asli dia akan keras setelah dipanaskan. Nah, ini adalah Vissel sebelum dipanaskan hanya bentuknya solid. Kemudian ini adalah part original expander 4L45W, kode proyeknya juga hanya solid sebelum dipanaskan. Ini adalah Innovagenix 560B, kode proyeknya hanya solid sebelum dipanaskan. Nah, semua peredam asli bawaan pabrik adalah berbahan dasar aspal, ya, dan keras setelah dipanaskan. Kalau di pabrik, di oven, di aftermarket kita panaskan dengan menggunakan heat gun. Ya, itulah yang dimaksud dengan damping material atau peredam mobil yang sesungguhnya. Lalu apa itu butih rubber? Yang sekarang banyak disebut sebagai peredam. Padahal kalau kita lihat ini, nah dari dulu sampai sekarang, butih rubber itu digunakan hanya sebagai lem di pabrik otomotif antara plat pintu samping dengan plastik penutup cover bolongan pada plat pintu samping yang ditunjukkan seperti video ini. Nah, ini hanya plastik biasa. Ini jangan disebut peredam ya, ini hanya plastik biasa untuk menutupin bolongan tadi supaya audionya bisa lebih baik daripada bolong semuanya ya. Sebenarnya lebih bagus kalau kita ganti dengan peredam mobil yang asli, ya. Apalagi kalau pakai yang tebal, 4 mm jauh lebih bagus lagi audionya. Nah inilah arti ataupun pemahaman tentang peredam mobil yang benar ya. Jadi peredam mobil yang asli itu semua berbahan dasar aspal. Mau mobil keluaran lawas atau keluaran terbaru, mau mobil listrik sekalipun, semua bahannya adalah berbahan dasar aspal dan keras seperti batu setelah dipanaskan pada suhu tertentu. Namun perlu dicatat, ini sudah berkali-kali kita ingat, tidak semua bahan dari aspal boleh disebut dan dijadikan sebagai peredam mobil, melainkan harus memiliki kriteria dan standarisasi yang berlaku. Sama seperti Vissel yang sudah memenuhi standar JASO M329 atau ISO 3795, lulus tes SGS dan suku Vindo, serta bergaransi seumur hidup, dan sama dengan yang dipakai oleh pabrik otomotif dunia, serta bergaransi seumur hidup. Jadi peredam asli yang peredam mobil asli yang dijual di aftermarket satu-satunya hanya merek Vissel. Jadi hanya merek Vissel itu yang asli. Oke? Nah, jadi jangan sampai terjadi kesimpang siuran ya. Jadi banyak di aftermarket itu mempropagandakan butih rubber yang tadi sudah kita tunjukkan, lem itu dari dulu sampai sekarang butih rubber itu hanyalah lem. Jadi kalau kita pasang butih rubber di mobil sama dengan pasang lem di mobil, bukan pasang peredam mobil. Jadi ciri-ciri bahan butih rubber adalah biasanya menggunakan aluminium foil sebagai tulang punggungnya. Ya, sebagai tulang punggung. Biasanya ada aluminium foil dengan aneka macam warna-warni. Nah, itulah butih rubber. Isinya pasti lem. Lem dodol kalau kita sebut. Orang awam sebutnya lem dodol. Ya, istilah kerennya itu adalah butih rubber, tapi istilah awamnya itu sama dengan lem dodol. Di aftermarket atau orang awam kita sebutnya adalah lem dodol. Tidak lebih dari itu. Ya, jadi ya kalau kita pasang butih rubber sama artinya pasang lem dodol di dalam kabin mobil. Jadi bukan pasang peredam mobil. Nah, ini yang mau kita jelaskan sampai berulang-ulang kita jelaskan, memberikan pemahaman yang sebenarnya supaya pemilik mobil yang mau pasang peredam mobil tidak terjebak kepada bahan-bahan propaganda. Ya, kalau mau jelas, memang benar-benar mau jelas, lihatlah fisik bahannya secara langsung, itu pasti jelas. Ya, jadi sangat beda sekali antara bahan asli dengan bahan propaganda. Itu yang mau kita sampaikan. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang baik bagi yang pemilik mobil yang mau pasang peredam mobil. Terima kasih.